bunyikan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, ketemu lagi ya dalam pembelajaran tematik. Kali ini atau hari ini kalian masih PJJ, pembelajaran jarak jauh atau daring. Kalian masih belajar di tema 7, indahnya keragaman budaya negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak, baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak lihat gambar apa ini anak-anak? Ada orang sedang menangkap ikan ya. Ya, nanti pembelajaran kita tidak jauh dari kegiatan atau aktivitas ekonomi warga masyarakat. Ya. Ini adalah cover buku tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Baik, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah siswa dapat memberikan beberapa contoh aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Lalu tujuan pembelajaran kedua, siswa dapat mengenali arti penting memahami keberagaman ekonomi dalam masyarakat. Yang ketiga, siswa dapat memahami aktivitas ekonomi dalam kegiatan pertambangan, industri, dan jasa. Lalu tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah siswa mampu memahami makna toleransi terhadap keragaman suku budaya, agama, dan ras. Nah, anak-anak lihat di sini di ujung ada gambar seorang nelayan yang sedang mencarikan dengan menggunakan jaring atau menggunakan kapal kecil ya. Ini adalah jenis atau contoh aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Nah, anak-anak, kita masih tema 7. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Sekarang kita masuk di pembelajaran 3 ya. Oke anak-anak, siapkan dulu pensil, penghapus, atau pulpen, dan buku tulis tematiknya ya. Untuk kalian menyalin atau menjawab soal-soalnya. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragam dalam budaya, suku, bangsa, bahasa, dan agama. Selain itu pula ada keragaman dalam kegiatan ekonomi juga anak-anak. Ya, kenapa bisa beragam kegiatan ekonominya? Karena lingkungan geografisnya juga berbeda ya anak-anak. Tidak mungkin lingkungan geografis di pegunungan maka berprofesi sebagai nelayan atau mencari di laut. Nah, itu sangat berbeda. Jadi, lingkungan geografis juga mempengaruhi aktivitas ekonomi di masyarakat. Nah, anak-anak, di sini ada keragaman ekonomi di Indonesia. Ternyata anak-anak, aktivitas ekonomi terdiri dari 3 bagian, yaitu ada produksi. Produksi itu membuat anak-anak membuat barang mentah ya. Lalu distribusi itu penyebarannya anak-anak, penyebarannya atau penjualannya. Dan yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi itu adalah bagian yang membeli ya atau yang memakai. Itu adalah konsumsi. Sedangkan konsumen adalah orang yang membeli. Sedangkan produsen adalah orang yang membuat barang yang bahan mentah menjadi barang jadi ya. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan wilayah Indonesia yang tadi Bapak jelaskan di awal anak-anak ya, yaitu wilayah Indonesia itu meliputi wilayah daratan dan perairan.
ada juga pegunungan anak-anak yang mengandung potensi alam yang melimpah anak-anak ya. Dan semua itu harus dimanfaatkan secara optimal ya untuk kemakmuran penduduk Indonesia. Jangan sampai bahan alam yang kita punya ya, geografis kita yang subur dimanfaatkan oleh negara asing. Kita harus bisa menggunakannya secara optimal anak-anak. Baik anak-anak, kita lihat apa sajakah jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat di Indonesia anak-anak ya. Nah, lihat menjelaskan kegiatan ekonomi. Kalian lihat gambar di sini. Apa yang kamu ketahui yang pertama ini anak-anak kegiatan ekonominya? Ya betul, ini sedang memetik tanaman teh, biasanya di daerah pegunungan atau dataran tinggi. Lalu sini ada peternakan, ini anak-anak peternakan ayam. Ini sedang mengambil telur-telur ayam ya. Ya ini sedang mengambil getah karet dari pohon karet ya. Selanjutnya di sini ada mengambil panen ikan lele ataupun ikan air tawar lainnya. Lalu kegiatan ekonomi yang terakhir adalah seorang nelayan yang sedang mencari atau menangkap ikan di laut. Ini adalah jenis-jenis kegiatan ekonomi di masyarakat. Dan masih banyak lagi anak-anak kegiatan ekonomi ini ya. Baik, yang pertama kita bahas tentang aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Wilayah Indonesia anak-anak terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Nah, posisi ini yang menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis anak-anak ya. Iklim tropis atau bisa juga penghujan. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Setiap tahun kita pasti akan ada musim hujan sekitar 5 atau 6 bulan dalam setahun anak-anak. Aktivitas pertanian didukung oleh tingkat kesuburan tanah yang tinggi dan juga harus mempunyai pengairan yang baik agar pertanian ini padinya atau tanamannya menjadi subur. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air anak-anak ya. Misalnya sawah irigasi dan sawah lebak. Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tegalan dan perkebunan. Ini yang airnya sedikit anak-anak ya. Nah, ini lihat anak-anak, lihat gambar 3 orang petani sedang menanam bibit padi ya. Yang mana lahannya itu harus basah, digenangi air, atau lebih baiknya lagi air mengalir. Lalu yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Ya anak-anak, di peternakan ini banyak hewan-hewan yang bisa diternak dan dibudidayakan. Apa sajakah hewan yang dibudidayakan masyarakat? Yang pertama adalah peternakan unggas. Unggas meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. Nah, unggas ini banyak diternak masyarakat, banyak dijual dagingnya dan telurnya bisa dimanfaatkan. Yang kedua adalah peternakan hewan kecil, meliputi kelinci, kambing, dan domba. Kelinci, kambing, dan domba ini biasanya banyak dimanfaatkan untuk biasanya kulitnya dimanfaatkan, bahkan dagingnya yang banyak dimanfaatkan orang untuk sate atau kebutuhan pangan lainnya. Lalu ada peternakan hewan besar, meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Sapi bisa dipergunakan atau dimanfaatkan daging dan susunya. Kerbau tenaganya, kuda juga tenaganya. Masing-masing
peternakan ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Hasil peternakan tersebut meliputi biasanya dari 3 hewan tersebut, telur, daging, kulit, susu, dan bulunya. Tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat, hasil ternak juga dapat diolah menjadi berbagai kerajinan. Kerajinan dari hasil peternakan misalnya, ada yang bisa dibuat tas anak-anak, sepatu, sandal, jaket, sarung, dan kok. Kok adalah bola bulu tangkis, ya. Anak-anak pernah memakai sepatu kulit, ya, atau jaket kulit, atau sarung tangan yang terbuat dari kulit binatang. Itulah contoh-contoh jenis kerajinan yang dapat dihasilkan dari binatang-binatang yang disebut di atas. Nah, ini anak-anak, ini ada contoh peternakan sapi atau hewan besar yang diikat dalam kandang, lalu ada peternak kambing. Ya, ada juga yang di dalam kandang, ada juga yang kambingnya itu dilepas. Jika kambingnya sedikit atau diumbar, lalu makannya mencari di ladang atau di lapangan. Selanjutnya, aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Ya, sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Ya, perairan itu lautan anak-anak ya. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal sebutan negara maritim. Kenapa disebut negara maritim? Karena hampir 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Luas wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam yang melimpah, anak-anak. Ya, banyak ikan yang berada di laut yang bisa dimanfaatkan secara optimal. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Ya, jadi aktivitas perikanan tangkap anak-anak itu yang menangkapnya di laut dengan menggunakan jaring. Lalu ada perikanan budidaya yang dipelihara atau dibudidayakan di tempat-tempat tertentu anak-anak ya. Aktivitas perikanan budidaya ini dilakukan di darat ya, atau di perairan air payau ya. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah, waduk, atau danau. Contohnya ada ikan-ikan yang berada di air tawar. Ya, hidupnya di air tawar itu ikan lele, ikan mas, ikan nila, dan mujair. Ya, itu adalah aktivitas kegiatan ekonomi di bidang perikanan. Ini ada contoh ikan-ikan yang sudah ditangkap oleh nelayan anak-anak. Setelah ikan ditangkap oleh nelayan, lalu dikumpulkan di pasar ikan, ya, bisa juga langsung dibeli oleh konsumen, bisa juga dijual kembali ke pasar-pasar tradisional. Lalu aktivitas ekonomi di bidang kehutanan anak-anak. Zaman dahulu negara Indonesia ini hijau anak-anak, banyak sekali pepohonan ya, sehingga dijuluki karpet hijau. Julukan ini karena hutan Indonesia tampak hijau jika dilihat dari udara ya, dari pesawat terbang. Hijau bagus anak-anak ya. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu karena hutannya banyak, sehingga kayunya lalu diekspor. Akan tetapi diekspor dan tebang tidak boleh berlebihan anak-anak ya. Jika berlebihan maka hutannya akan gundul. Ya, agar tidak gundul maka harus melakukan penghijauan atau reboisasi lahan yang gundul. Hijaunya hutan dapat menjadi paru-paru dunia. Maksud paru-paru dunia ini penghasil oksigen anak-anak ya. Selain itu, hutan juga menjadi tempat ya hidupnya flora dan fauna
dan bisa juga menjadi tempat objek wisata yang harus dilestarikan dan selalu dijaga. Nah, ini ada contoh hutan di Indonesia, anak-anak. Ada hutan pinus, ada hutan secara umum ya. Nah, ini juga bisa dijadikan objek wisata ya, atau tempat tinggalnya flora dan fauna yang ada di daerah tertentu. Arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia, anak-anak. Kalian telah mempelajari bahwa Indonesia memiliki keragaman dari pakaian, adat, rumahnya, rumah adat, dan juga berbagai tradisi-tradisi yang beraneka ragam. Kita harus dapat menerima keragaman tersebut dan harus menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan cara hidup rukun, saling menghargai, dan saling toleransi. Ya, jika kita tidak bisa hidup dalam keragaman, tidak bisa toleransi, tidak bisa hidup rukun, maka akan ada beberapa dampak negatif, anak-anak. Di antaranya akan terjadi konflik. Ya, konflik itu permusuhan, anak-anak ya. Lalu yang kedua akan terjadi perpecahan, disintegrasi bangsa, ya, selain bermusuhan lalu berpecahan, ya, tinggalnya saling jauh-jauhan, musuh-musuhan. Lalu yang ketiga, dampak negatifnya adalah memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri merasa lebih baik. Ya, kalau sudah merasa lebih baik, maka akan meremehkan atau merendahkan kebudayaan bangsa lain. Nah, inilah yang tidak menghargai ya dengan kebudayaan atau adat istiadat orang lain. Kita tidak boleh merendahkannya, karena sikap ini dapat mendorong terjadinya konflik antar kelompok. Ya, dari dampak negatif tersebut, ya, kita harus menghargai perbedaan masyarakat, hidup berdampingan secara damai, lalu berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Jadi anak-anak, jika kalian mempunyai tetangga, teman di sekolah, ya, maka kita harus menghargainya walaupun berbeda agama, suku, ras, ya. Kadang-kadang juga berbeda ininya anak-anak. Ya, berbeda warna kulit, berbeda rambutnya, atau berbeda fisik yang lainnya. Tetapi kita harus tetap toleransi dan menghargai. Ya, ingat ya. Selain itu, sikap saling menghargai dan toleransi dapat kita tunjukkan dengan menghindari tindakan-tindakan yang bisa memecah belah kesatuan negara Republik Indonesia. Apa saja yang harus kita hindari, anak-anak? Sikap yang harus kita hindari yang tidak boleh dilakukan adalah memaksakan kehendak kepada orang lain. Ya, acuh tak acuh, menonjolkan suku, agama, ras, dan golongan, mementingkan suku bangsa sendiri dan menganggap suku lain lebih rendah, cenderung memaksakan kehendak, ya, lalu mencari keuntungan diri sendiri daripada untuk kesejahteraan orang lain. Inilah beberapa sikap yang harus dihindari agar negara kesatuan Republik Indonesia bisa hidup rukun dan damai. Baik anak, siapkan alat tulisnya ya. Kita akan melakukan evaluasi pembelajaran 3. Sudah siap? Ya, oke. Kalau sudah siap, yang pertama di sini soal pertama, tuliskan 3 bagian aktivitas ekonomi bangsa Indonesia. Apa saja aktivitas ekonomi bangsa Indonesia, anak-anak? Yang kedua, mengapa wilayah Indonesia beriklim tropis? Kenapa disebut beriklim tropis? Ya, nanti anak-anak bisa jelaskan ya.
Lalu selanjutnya, tuliskan 3 hewan yang dapat dibudidayakan atau dapat diternak ya. Hewan apa saja yang dapat diternak oleh masyarakat Indonesia. Yang keempat, mengapa negara Indonesia disebut sebagai negara maritim? Kenapa? Karena Indonesia, ya silakan ya, ada di tadi materi sebelum ini ya. Kenapa Indonesia disebut negara maritim? Yang terakhir, apakah manfaat hutan bagi kehidupan manusia? Ya, selain aktivitas ekonomi di bidang kehutanan, nah, apakah manfaatnya bagi kehidupan manusia hutan itu? Ya, itulah anak-anak evaluasi pembelajaran 3 ya, dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 yang harus kalian isi ya, harus kalian tulis di buku tematik, sebab nanti akan dikumpulkan kepada Bapak atau Ibu gurumu di sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Baik, selanjutnya kita masih di subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Masih tema 7. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 4 ya. Pada pembelajaran kita 3, kita telah mengetahui 4 macam aktivitas ekonomi. Mari kita lanjutkan. Aktivitas ekonomi apa saja yang ada di masyarakat atau di negara Indonesia, Nana? Ya, yang pertama adalah aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Di sini ada pertambangan batu bara, anak-anak. Tuh ada alat berat, ada beko yang sedang mengangkat batu bara. Ya, mengangkat batu bara dimasukkan ke dalam truk, lalu dibawa oleh truknya, lalu akan diolah. Ya, ada sebagian yang digunakan di dalam negeri, ada juga yang diekspor ke luar negeri, anak-anak. Nah, anak-anak, aktivitas ekonomi di bidang pertambangan ini, anak, ada yang berbentuk minyak, ya, atau minyak dan gas, serta ada juga barang tambang non migas yang tidak berupa minyak dan gas. Apa sajakah barang-barang non migas tersebut? Barang tambang non migas diantaranya adalah emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir besi, dan bauksit. Nah, semua barang tambang ini anak-anak harus dikelola secara optimal. Harus hati-hati perhitungannya. Sebab barang tambang ini bersifat tidak dapat diperbaharui, anak-anak ya. Dan lama-kelamaan akan habis jika dipakainya secara berlebihan. Jadi kita harus memanfaatkannya secara optimal. Lalu yang kedua adalah aktivitas ekonomi di bidang industri. Nah, ini lihat anak-anak, ada industri garment ya, yaitu membuat baju ya, atau celana atau pakaian yang biasa digunakan, anak-anak ya. Jadi apakah industri tersebut? Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Itulah yang disebut industri. Bahan mentah bersumber dari sumber daya alam. Adanya aktivitas industri dapat meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang. Contoh industri di Indonesia antara lain adalah industri otomotif. Selain garment tadi anak-anak ya, ada industri otomotif, ada konveksi, ada elektronik, ada sepatu dan sandal, ada ban, industri pengalengan ikan, minuman dan makanan, serta pupuk. Ya, itulah beberapa jenis industri yang merubah bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi barang jadi.
Selanjutnya, aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Di sini ada aktivitas ekonomi di pasar tradisional, anak-anak ya. Di sini ada pedagang dan ada pembeli ya. Fenomena ini dipengaruhi oleh kondisi geografis tiap-tiap daerah, anak-anak. Setiap daerah mempunyai pasar yang berbeda-beda ya. Akibatnya tidak setiap daerah mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat setempat. Untuk mengatasi masalah ini, berkembang aktivitas perdagangan. Ya, jadi untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen, produsen itu intinya yang membuat, anak-anak ya, petani yaitu sebagai produsen, lalu kita yang membelinya sebagai konsumen. Barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri. Itulah adalah aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Kegiatan perdagangan antar negara dikenal dengan sebutan ekspor dan impor, anak-anak. Jika ekspor itu kita mengirim barang-barang perdagangan kita ke luar negeri dari negara Indonesia ke negara lain, misalkan ke Malaysia atau ke Singapura. Lalu impor berarti kita menerima barang-barang ya anak-anak, barang-barang dari negara lain. Misalkan dari negara lain memasukkan beras ke Indonesia. Nah, itu dari negara lain masuk ke negara kita berarti impor. Itulah aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Lalu ada aktivitas ekonomi di bidang jasa. Kalian masih ingat di pembelajaran sebelumnya ada orang yang bekerja menghasilkan barang dan ada orang yang bekerja menghasilkan jasa. Masih ingat? Ya, pasti kalian masih ingat. Ya. Untuk menjangkau antar pulau di Indonesia, sarana transportasi ya meliputi transportasi darat, udara, dan laut. Tidak hanya itu, untuk menjalin komunikasi juga diperlukan sarana komunikasi. Kedua sarana ini menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat di bidang jasa. Ya, komunikasi itu termasuk aktivitas di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, ada juga kegiatan yang bergerak di bidang jasa adalah perbankan dan keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi hukum, pariwisata, dan jasa lainnya. Berkembangnya aktivitas jasa ini memunculkan beragam jenis pekerjaan di bidang jasa. Jadi masing-masing bidang tersebut ada berbagai macam jenis pekerjaannya, anak-anak. Misalkan di perbankan, maka pekerjaannya adalah orang yang bekerja di bank. Lalu di bidang kesehatan ada dokter dan perawat. Di bidang pendidikan ada bapak atau ibu guru. Lalu di bidang hukum itu ada hakim dan jaksa dan lainnya. Nah, sekarang kita membahas sikap toleransi dalam keragaman. Bentuk keragaman bangsa Indonesia antara lain adalah keragaman dalam agama di Indonesia. Seperti kalian tahu, Indonesia memiliki lebih dari satu agama. Ya, semuanya hidup saling berdampingan, hidup rukun, ya, tidak memaksakan kehendak kepada orang yang berbeda agama. Lalu yang kedua, keragaman dalam suku di Indonesia. Banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia, anak-anak ya. Kita harus menghargainya
dan tidak meremehkannya. Ya, tidak meremehkannya agar tidak terjadi konflik. Ya, lalu keragaman dalam ras di Indonesia, keragaman dalam sosial budaya di Indonesia, yang terakhir keberagaman dalam gender di Indonesia. Semuanya kita harus hidup toleransi dalam keragaman. Nah, anak-anak, siap-siap kita akan masuk ke evaluasi pembelajaran 4. Siapkan alat tulisnya ya. Yang pertama, tuliskan 3 contoh barang tambang non-migas. Apa sajakah barang tambang non-migas itu? Silakan kalian tulis jawabannya. Yang kedua, barang tambang sesuatu yang tidak dapat diperbaharui. Bagaimana cara kita mengelolanya secara optimal? Ya, bagaimana cara menjaganya agar tidak cepat habis? Lalu yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan industri? Tadi udah Bapak jelaskan, industri adalah ya dari barang apa menjadi barang apa. Itu industri ya. Lalu yang keempat, dalam dunia perdagangan, misalkan di pasar anak-anak, apakah yang dimaksud dengan produsen dan apakah yang dimaksud dengan konsumen? Produsen adalah apa? Konsumen adalah apa? Yang kelima, tuliskan 3 bidang ekonomi yang bergerak di bidang jasa. Ya, jasanya itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, itulah anak-anak evaluasi pembelajaran 4 dari 1 sampai 5 yang harus kalian tulis, kalian jawab, dan nanti akan dikumpulkan. Setelah kalian selesai, setelah kalian nulisnya akan dikumpulkan. Ya, sesuai instruksi Bapak dan Ibu guru. Baiklah anak, pembelajaran 3 dan 4, tema 7 subtema 3 telah selesai. Mari kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.